Mari siapkan hati karena kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini, sekalipun tidak bertatap wajah secara langsung, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Engkau tetap bekerja. Dimanapun umatmu menyaksikan video ini, baik sedang duduk, berdiri, atau berbaring, kami percaya roh Tuhan bekerja bagi mereka. Sehingga mereka yang takut diganti dengan pengharapan. Mereka yang cemas, khawatir diganti dengan kekuatan iman di dalam Tuhan. Bahkan mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang sedang kekurangan, Tuhan limpahkan kecukupan bagi mereka. Bekerjalah Tuhan. Umatmu membutuhkan isi hatimu agar kami terus bisa bertumbuh, berakar dan berbuah hanya di dalam Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salibmu, hanya sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap penyampaian firman ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya sudah siapkan bahan yang saya mau ajak jemaat untuk melihat dari 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan kepada setiap jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan juga bisa melihat ayat-ayat yang saya sudah siapkan dan akan muncul di layar video ini. Perhatikan baik, kita lihat dari ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Perhatikan kembali. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27 ayat yang terakhir. Tetapi aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, tema yang saya ambil dari ayat-ayat ini adalah mencapai hidup yang maksimal. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang maksimal. Saya percaya betul kalau saya tanya ini kepada jemaat Tuhan, apakah engkau mau hidup sukses? Jawaban setiap kita adalah mau. Saya pun mau, dan seluruh engkau saya berani jamin kita mau. Persoalannya kalau kita lebih menyadari, seringkali tidak semua kita melihat keberhasilan itu terjalin dalam kehidupan kita. Makanya ada orang bilang begini, ya saya mah cuma begini-begini aja pendeta. Itu penyakit zaman sekarang, GGD, gitu-gitu doang. Dia bekerja, tapi seakan-akan sulit sekali untuk melihat hal yang besar dalam kehidupannya. Dia melakukan banyak hal, tapi kayaknya gak pernah mencapai garis finish. Maksud saya seperti ini. Orang itu antara tujuan dengan realita jauh sekali. Salah satu persoalannya karena kita gak punya hidup yang maksimal. Contoh paling sederhana lah. Ada orang-orang yang sekolah. Di satu kelas, murid itu lebih misalkan dari 10-20 murid. Tapi kenyataannya, kenapa cuma sebagian yang dapat ranking, bahkan sebagian bermasalah dengan nilai, bahkan tidak naik kelas? Karena sebagian dari mereka tidak memaksimalkan apa yang sedang mereka jalani. Yang lainnya belajar sungguh-sungguh, yang ini malah ngobrol. Yang lainnya mengerjakan tugas sungguh-sungguh, yang ini cuma tahu nyontek. Ujung-ujungnya, mereka yang tidak memaksimalkan hidup mereka cuma akan lihat kegagalan. Ada banyak mahasiswa, tidak sedikit dari mereka gak pernah mengalami lulus. Pokoknya waktu awal masuk kuliah sama semua semangatnya. Tapi ketika menjalaninya, ada yang tetap tekun memaksimalkan segala sesuatunya sampai lulus. Nilainya cum laude, selesai juga cepat. Tapi ada yang pokoknya sampai dapat gelar MA, mahasiswa abadi. Pokoknya dia kuliah sampai dosen pada mati masih kuliah. Kenapa? Karena gak maksimal. Nah, saya gak mau saudara, setiap kita yang hidup dalam Tuhan, kita gak pernah lihat keberhasilan. Loh, rencana Tuhan tuh besar loh bagi setiap kita. Rencana Tuhan tuh dahsyat dan ajaib bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi untuk mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan, engkau harus punya hidup yang maksimal. Supaya satu kali hidup saya dan hidup saudara menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya mau kita bukan cuma orang-orang yang mendengar kesaksian orang yang berhasil. Saya mau dari perkataan saya dan perkataan saudara ada kisah-kisah yang luar biasa tentang kesuksesan. Kuncinya ketika engkau mau hidup dengan maksimal.
Poin yang pertama yang saya sudah siapkan bagaimana mencapai hidup maksimal adalah ketika kita fokus kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya fokus. Sama-sama bilang sama saya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Perhatikan baik, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bilang, aku mengandalkan Tuhan. Amin. Kalimat berikutnya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hasil yang maksimal dalam hidup seseorang itu selalu dipengaruhi oleh fokus dalam kehidupannya. Kita lupa seringkali fokus yang utama dalam hidup kita bukanlah apa yang ada di sekitar kita, tapi kepada siapa kita menaruh harapan kita. Tuhan itu sumber segala-galanya. Makanya kita pernah bilang begini, sia-sia engkau bangun dari pagi-pagi benar, duduk sampai larut malam makan roti dari hasil kerja kerasmu. Kenapa? Karena Allah memberikan semua itu kepada yang dikasihnya, bahkan sekalipun dalam keadaan tidur. Tafsiran yang tepat bukanlah persoalan engkau bekerja atau tidak bekerja. No, tafsiran yang tepat kepada siapa engkau berserah, kepada siapa engkau fokus dalam kehidupanmu. Saya sudah mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang diberkati sukses, pengusaha-pengusaha maju. Salah satu kunci kehidupannya seringkali bukan karena kepintaran mereka, bukan karena mereka lebih cerdas dari orang lain, bukan karena mereka punya modal lebih besar dari orang lain. No, seringkali mereka berkata, saya hidup mengandalkan Tuhan. Makanya Alkitab katakan dalam Yeremia, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Fokus hidup kita tuh Tuhan. Sehingga sekalipun ada tantangan, kesulitan, betul kita penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kekurangan dan lain sebagainya. Tapi orang yang fokusnya kepada Tuhan, dia akan tetap lihat kepastian di tengah ketidakpastian. Alkitab catat seorang nabi namanya Musa. Tuhan berkata kepada dia, bebaskan umatku dari cengkeraman negeri Mesir. Dan Musa berkata, siapa saya Tuhan? Musa mulai melihat kekurangan kelemahannya. Bahkan Tuhan seakan-akan menyadarkan Musa bahwa kekurangannya itu sangat parah. Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada padamu? Musa cuma punya tongkat. Musa tidak punya tentara ribuan orang. Musa tidak punya kereta berkuda dengan senjata yang tajam. No, dia cuma punya tongkat. Tapi Alkitab catat, ketika Musa fokus kepada Tuhan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam perjalanan kehidupannya. Dan saya mau bilang, Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Tuhan yang sama yang menyertai hidup saya dan hidup saudara. Apa kunci yang pertama? Fokus. Andai saja Sadrak, Mesak, Abednego tidak bisa fokus kepada Tuhan, mungkin mereka akan murtad. Ketika raja berkata, jika engkau tidak mau menyembah dewa yang kubuat, kalian bertiga akan kubakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka fokus. Sehingga ini kalimat yang luar biasa. Jika Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka kami akan lepas. Tetapi bahkan sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup melepaskan kami untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Kenapa kalimat ini mereka perkatakan? Karena mereka hanya fokus kepada Tuhan, bukan masalah, bukan kelemahan dan kekurangannya. Ketika mereka fokus, apakah semuanya langsung beres? No. Raja berkata dengan amarah, panaskan 7 kali lipat. Tapi Alkitab catat hal yang ajaib. Dengan panas yang begitu luar biasa, satu bau gosong pun di badan mereka tidak ada. Kenapa? Allah tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Nah, saudara, apapun pekerjaan saudara, bisnis yang kau lakukan, dagangan yang kau jual, karir yang kau jalani, yang paling utama engkau harus fokus. Karena dalam mencapai keberhasilan, supaya kita melihat kemenangan, pasti ada proses. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, tantangan, tekanan. Tapi orang yang fokus kepada Tuhan akan tetap mencapai tujuan. Hidupnya jadi lebih maksimal. Dia nggak tergubris dengan keadaan di sekitar. Tapi orang yang nggak bisa fokus sama Tuhan. Alkitab pernah cerita, seorang murid yang bernama Petrus berkata, jika engkau itu guru, izinkanlah aku berjalan di atas air bersamamu. Alkitab katakan, Petrus sudah berjalan 1-2 langkah. Sampai akhirnya angin mulai bertiup. Andai saja Petrus tetap fokus kepada Yesus, dia akan mencapai Yesus, dia akan menggenggam tangannya. But Alkitab katakan sebaliknya. Ketika angin itu bertiup, dia mulai takut. Dan apa yang terjadi? Mujizat menjadi musibah. Dia tenggelam. Dia berteriak, Yesus tolong aku. Saya gak mau apa yang terjadi kepada Petrus terjadi dalam kehidupan saya dan hidup saudara. Karena itu mari saudara, hanya fokus kepada Tuhan. Fokus sama Tuhan itu bukan berarti pokoknya istri bilang, "Pak, hari ini gak kerja." Mama, papa lagi fokus. Papa sedang berdoa.
Bos bilang, ayo hari ini meeting. Saya tidak bisa. Saya lagi fokus. Saya lagi baca Alkitab. Itu bukan fokus ya. Itu salah sambung. Fokus sama Tuhan itu maksudnya andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saudara. Jangan pernah lupa doa. Bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan ketika keadaannya menyakitkan, tetap katakan, Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena orang yang tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan, dia tahu bahwa rencana Tuhan pasti baik dalam kehidupannya. Yang kedua, apa yang membuat kita bisa mencapai hidup yang maksimal? Saya catat di dalam, saya ambil di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ini salah satu ayat yang tidak asing. Saya percaya saudara juga pasti mengetahui kalimat ini, karena ini ayat-ayat yang biasanya dipakai ayat emas. Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama saya baca. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ayat yang saya bacakan barusan adalah ayat yang diambil dari terjemahan baru bahasa Indonesia. Tapi ada terjemahan BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIS. Dan ini kata kalimatnya lebih menarik. Alkitab dalam Mazmur pasal pertama, ayat pertama terjemahan bahasa Indonesia Sehari-hari dikatakan, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Apa maksudnya dari ayat ini, pendeta? Yang kedua, bagaimana kita mencapai hidup yang lebih maksimal di dalam Tuhan ketika kita menghindari racun-racun dunia. Sama-sama bilang sama saya, racun dunia. Iya, saudara gak salah dengar. Saya pakai kalimat racun dunia. Salah satu alasan mengapa kita tidak bisa hidup maksimal, karena kita terlalu banyak mendengar perkataan, nasihat, ucapan-ucapan manusia di sekitar kita, daripada kita lebih mendengarkan perkataan Allah. Alkitab jelas aja dari ayat yang kita baca bahwa perkataan manusia itu gak menjamin apa-apa. Ucapan-ucapan manusia itu bisa berlalu begitu saja. Justru hanya perkataan firman yang iya dan amin. Sampai kapanpun firman itu akan tetap bertahan. Tapi realitanya kita lebih sering mendengar perkataan manusia, dan itu yang membuat kita kehilangan kemaksimalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kata-kata manusia itu gak semuanya sifatnya membangun. Seringkali melemahkan, kata-kata yang seringkali mengecewakan. Saya ambil contoh sederhana. Tuhan bilang sama seorang nabi, Nuh namanya, buatlah bahtera, karena aku akan meluluh lantakan umat yang ada di bumi ini, tapi engkau dan seluruh keluargamu akan selamat. Buatlah sebuah perahu di atas gunung. Can you imagine bagaimana Nuh menghadapi perkataan-perkataan orang di sekitarnya yang mengucapkan, kamu kok bikin perahu di atas gunung? Hujan saja tidak. Kenapa kamu bikin? Saya percaya ya, ada tekanan-tekanan orang yang membuat Nuh sebenarnya bisa terperosok dalam keputusasaan, dalam kekecewaan kepada Tuhan. Karena orang akan mulai bilang, orang gila yang bikin perahu di atas gunung. Buat apa Anda akan buat? Saya percaya ada banyak tertawaan yang didengar oleh Nuh. Tapi ini yang menarik. Nuh tidak peduli dengan racun-racun yang di sekitarnya. Dia tetap tekun, dia tetap hidup fokus kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Nuh selamat seperti apa yang Tuhan perkatakan dalam kehidupannya. Andai saja Daud sibuk dengan perkataan Eliab. Eliab itu kakaknya Daud. Eliab itu ketika Daud dengar ada seorang tentara dari Filistin yang menantang barisan tentara Israel namanya Goliat. Eliab ini sebenarnya sempat menahan Daud untuk tidak maju ke medan perang. Bahkan Eliab kakaknya berkata, bagaimana dengan domba-domba dan kambing yang sedang kau gembalakan? Daud gak pusing. Daud bahkan gak pusing dengan perkataan Saul. Coba kita lihat ayatnya, 1 Samuel 17 ayat 33. Perhatikan, Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. Ini kata-kata racun dari manusia yang seringkali membuat kita kehilangan kemaksimalan dalam kehidupan kita. Saul bilang, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kalimat apa lagi yang menjadi racun bagi Daud? Kalimat Goliat. Ketika Goliat melihat Daud, Goliat berkata, anjingkah aku engkau datangi aku dengan tongkat? Hadapilah aku dan aku akan kuberikan tubuhmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Tapi Alkitab catat, dari ketiga orang ini yang memberikan racun perkataan yang menekan Daud, tidak ada satupun yang didengar oleh Daud. Daud tetap fokus hanya kepada Tuhan. Pak, Bu, perkataan-perkataan orang di sekitar itu
cenderung menjatuhkan, cenderung membuat kita down gitu. Orang mulai bilang, kayaknya gak mungkin deh, kayaknya sukar, aduh terlalu mustahil, ya kamu belum bisa, kamu kayaknya gak mampu. Kalimat-kalimat ini kan sering kita dengar, dan tidak sedikit dari kita terpengaruh. Kita mulai bilang, iya ya, bener ya, aduh kayaknya memang gak mungkin, aduh kayaknya gak bisa. Kita lupa yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Orang-orang di sekitar seringkali memberikan nasihat, tapi kalau kita mau lebih jeli lagi, nasihat mereka seringkali berbentuk kegagalan. Orang mulai berkata, udah, cerai aja. Laki kayak gitu mah ngapain dipertahanin? Model muka laki kayak lu itu di pasar rumput bererot banyak. Orang mulai bilang, udahlah, saya kalau jadi kamu dihina kayak gitu, gua tempeleng tuh mulutnya. Jangan takut, kita hadapi aja. Orang mulai berkata, susah, jangan ngimpi, modal kamu kan kecil, kamu juga bukan orang yang punya pendidikan sampai sarjana, gimana kamu berhasil? Ini kan racun, saudara, yang membuat rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saya dan hidup saudara bisa hancur. Ketika engkau dengar kata-kata seperti itu, ingat ucapan-ucapan berkat yang Tuhan perkatakan dalam firman-Nya. Tuhan berkata, apa yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Sehingga ada pengharapan kembali. Ada apa ya? Ada semangat kembali. Orang percaya itu mengingat dan meremakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan, iya dan amin. Yang ketiga, apa yang membuat kita mencapai hidup yang maksimal? Saya catat di sini ketika kita memiliki hidup dengan tujuan. Hidup yang maksimal adalah hidup yang memiliki tujuan. Karena apapun yang dikerjakan tanpa tujuan pasti berhenti di tengah jalan. Saudara keluar rumah, ajak istri mah jalan yuk. Kemana? Nggak tahu, jalan aja. Ya itu cuma capek-capek muter-muter aja itu. Karena nggak ada tujuan, nggak ada fokus. Sampai akhirnya udah yuk Pak ya, pulang yuk, udah capek ya, udah ngantuk ah. Karena tidak ada tujuan. Apapun yang dilakukan tanpa tujuan pasti berhenti di tengah jalan. Tapi ketika seseorang punya tujuan, dia akan tahu langkah apa, strategi apa. Begitu juga dalam berkeluarga, dalam bekerja, orang kuliah, bahkan melayani, engkau harus punya tujuan. Ada satu kisah yang saya mau angkat dalam poin ini. Kalau saudara lihat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, saya baca, saudara bisa perhatikan baik. Rasul Paulus pernah mengungkapkan tujuan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dia bilang begini, ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, yaitu Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sehingga kalau saudara lompat di ayat yang ke-13 dan ayat 14, Paulus bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, ini tujuannya Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus, dia punya tujuan dalam pelayanan. Dia punya tujuan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dia fokus hanya kepada panggilan Tuhan. Paulus itu dalam pelayanan tidak selalu mulus. Dia pernah curhat satu kali dalam suratnya, diperlakukan jahat oleh orang Yahudi, oleh orang non-Yahudi. Dia katakan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kekurangan. Alkitab cerita satu kali dia sedang pelayanan, dia karam kapal, hal-hal yang buruk terjadi. Bahkan kalau saudara baca sampai akhir hidupnya, dia dipenggal oleh kekaisaran Nero. Tapi apa yang membuat Paulus tetap hidup kuat di dalam Tuhan? Karena dia tahu tujuannya. Dia katakan, aku ingin hidup untuk lebih mengenal Tuhan. Makanya ada satu ayat yang paling terkenal. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya saya mau ingatkan kepada setiap jemaat Tuhan yang terkasih, Pak, Bu, ayo. Engkau harus mulai belajar punya tujuan dalam kehidupanmu. Apa yang kita mau buat dalam hidup ini? Sehingga engkau tidak lagi mempertanyakan, kenapa ya Tuhan ciptain saya? Kenapa ya saya lahir seperti ini? No. Tuhan punya maksud yang baik bagi saya dan bagi saudara. Tapi pendeta, apa yang bikin saya punya tujuan? Saya nggak ngerti. Mulailah lipat tangan, tutup mata, panggil nama Tuhan. Yesus, tolong kehidupanku. Kalau engkau bimbang, kalau engkau punya keraguan, ingat,
Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mulai lipat tangan, tutup mata, tanya, Tuhan, apa yang menjadi tujuanku dalam bisnis ini? Apa yang menjadi tujuanku dalam keluarga ini? Apa yang menjadi tujuanku dalam pelayanan ini? Sehingga hidup kita lebih bergairah, lebih berwarna. Sama seperti Paulus. Karena dia tahu tujuannya, maka tujuan ini membuat dia punya passion. Dia ada semangat sekalipun diperlakukan dengan tidak adil, sekalipun mengalami perkara-perkara yang buruk, dia tetap melangkah aja. Kenapa? Karena dia tahu kemana dia akan melangkah. Nah, orang tidak akan pernah maksimal hidupnya kalau dia nggak punya tujuan. Mulai kita berdoa dalam hidup ini. Saya ingat waktu saya masih kuliah, ada satu bagian di mana kita mahasiswa-mahasiswi teologi itu diajar tentang goal setting. Apa yang akan kita buat 5 tahun ke depan? Apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan? Kita mulai berencana. Apa tujuannya? Kita mulai punya tujuan. Kita mulai punya satu target kemana kita akan melangkah. Dan puji Tuhan, apa yang saya targetkan, apa yang saya goal setting dalam hidup saya, satu persatu Tuhan buka jalan. Bukan karena saya punya kelebihan, tapi karena yang menyertai saya lebih besar dari apapun. Dan Tuhan yang sama yang menyertai orang-orang berhasil, Tuhan yang sama yang menyertai hidup saudara sekalian. Karena itu mari yang pertama, bagaimana kita mencapai hidup yang maksimal, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, menghindari racun kehidupan, perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan-perkataan yang melemahkan, buang semua itu dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, ketika kita hidup dengan tujuan. Bagaimana kita mendapat tujuan? Ketika kita berdoa, berserah, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kebenaran firman Tuhan kali ini. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami tanda tanya dalam hidupnya, mereka mengalami keraguan, ketakutan, kecemasan, mereka bimbang, hari ini berikan mereka satu pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Berikan kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan, sehingga kami mengalami hidup yang maksimal. Kalau kami pernah mengalami gagal-gagal di masa yang lalu, biarlah kegagalan kami menjadi sebuah kisah di mana kami akan melihat proses Tuhan untuk mencapai sebuah kemenangan yang luar biasa. Berkati umat-Mu Tuhan, sehingga kami hidup dengan semangat di dalam Tuhan. Terima kasih, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah selanjutnya Engkau Roh Kudus yang bekerja di hati setiap mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, setiap kita yang mau fokus mengandalkan Tuhan bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.